salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hadiza Salsa selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para hadirin sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke, sebelum kita memasuki inti acara, saya persilakan kepada Ibu Juhro Roshida untuk memberikan sepatah dua kata untuk acara pada pagi hari ini. Dipersilakan. Terima kasih hadirin saya serta keterangan itu bisa saya bermanfaat dan masih berharga. Terima kasih kepada Ibu Juhro Roshida. Bisa diberikan keterangan yang lebih lanjut. Berdoa dimulai. Berdoa tak terus. Para hadirin sekalian, langsung saja kita memasuki inti acara, yakni pengabdian kepada masyarakat oleh tim Fakultas Psikologi UNESA dengan judul Optimalisasi Psychological Wellbeing pada pengurus komunitas perlindungan perempuan dan anak Nusantara Kopakar. Untuk Ibu Liza, dipersilakan. Selamat pagi Ibu, adik-adik. Saya akan rekan-rekan saja ya. Karena kita juga akan punya diskusi nantinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesedaran dari Kopakar kami dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi salah satu bagian dari perjalanan perguruan tinggi yang nantinya semoga sharing yang kami berikan nantinya bisa bermanfaat untuk semua. Hari ini saya didampingi oleh senior saya, udah nanti terima kasih. Kemudian dua mahasiswa yang sangat membantu saya untuk ini saya juga tidak perlu berlama lama sepertinya ya, kita langsung masuk ke dalam materi kita, yaitu optimalisasi psikologi itu ada pengurus komunitas perlindungan perempuan dan anak usia. Sebelum kita mulai mau isi dulu bacaan yang itu dilaksanakan. Saya berdasarkan diri pada alat lengkap bahwa sebenarnya pengurus komunitas Kopakar ini sangat berperan penting dalam menangani kasus kekerasan, kasus pelanggaran sosial dan pemberdayaan korban. Nah sebenarnya yang ada di kami itu lebih kepada teoritis, tetapi dalam Kopakar itu lebih langsung berhubungan dengan korban yang memberikan pendampingan secara khusus yang sebenarnya pendampingan secara khusus itu dapat memberikan efek sampai keberlanjutan hidup dari korban. Nah ini sepertinya sangat penting sekali bahwa optimalisasi psikologi ini juga dibutuhkan oleh pengurus dan yang korban, karena pasti pengurus juga memiliki masalah tidak sebagai keluarga, kan tuntutan pekerjaan dan sebagainya itu harus seimbang. Tujuan dari kegiatan hari ini adalah meningkatkan pemahaman dari pengurus Kopakar pada konsep dari PBB sendiri dan beberapa dimensi yang mempengaruhi dari PBB. Memberikan strategi praktis untuk menggunakan PBB dalam konteks kerja sosial dan menggunakan ketahanan psikologi dan motivasi kerja pada pengurus komunitas. Saya mengambil kutipan dari Carl Rogers, yang merupakan salah satu tokoh psikologi yang sangat terkenal dan teori ini tidak sangat banyak diterapkan oleh masyarakat. Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Jadi kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan. Jadi ketika kita tidak mengutamakan proses, tapi kita harus menghasilkan sesuatu itu terasa berat. Tapi kalau kita menjalani proses step by step, kita selalu berusaha terbaik untuk hari ini, pasti akan memberikan hasil yang baik untuk kita. Nah, psychological wellbeing ini lahir dari konsep MJ-nya, yaitu ini adalah seorang filsuf Aristoteles yang berpandangan bahwa sebenarnya hidup itu dikatakan utuh dan sehat apabila seseorang dapat mengenali dan berusaha mengoptimalkan potensi di dalam diri. Ketika individu itu belum bisa mengenali potensi di dalam diri, dia belum mengenali dirinya sendiri. Sehingga ketika menemukan suatu arah dan tujuan, pasti juga akan merasa kebingungan. Nah, di sini nantinya akan berkaitan dengan yang namanya psychological wellbeing. Untuk PBB sendiri atau psychological wellbeing ini merupakan suatu kondisi kesejahteraan psikologis yang mencerminkan sejauh mana individu itu merasa hidupnya bermakna. Jadi bukan hidup yang mengikuti air mengalir. Ya besok mau ngapain saya nggak tahu. Hari ini saya mau ngapain ya dia nanti ada nggak teman yang datang menjemput saya karena apa ya saya ikut aja. Nah ini berarti hidupnya belum bermakna.
mampu mengelola tantangan hidup, menjalin hubungan yang positif, serta berkembang sebagai pribadi yang utuh. Sebenarnya mengapa sih PBB itu sangat penting bagi kita dalam yang pertama adalah PBB itu karena juga dapat dengan produktivitas karyawan. Jika PBB-nya tinggi, maka produktivitas tinggi. Siapa yang dibutuhkan? Diri sendiri dan tempat kerja pastinya. PBB juga berkaitan dengan kesuksesan pribadi dan kesehatan fisik. Seseorang yang memiliki PBB tinggi, kesehatan fisiknya cenderung tidak mengalami hal-hal yang berlanjut. Jadi mungkin kalau sakit itu ya sesuai dengan cuaca, ya misalnya pakai iklan seperti itu, tapi tidak memiliki permasalahan kesehatan yang berat. Kemudian PBB ini sebagai coping stress, banyaknya tuntutan kerja, banyaknya permasalahan di keluarga, belum lagi yang lain-lain itu pasti dirasakan oleh rekan-rekan yang ada di sini ya. Anak minta berikan apa, tapi dalam satu kondisi kita belum bisa hadir di sampingnya, kita harus mendampingi korban dan lain sebagainya. Itu juga pasti akan terjadi dilematis yang berada dalam kehidupan seharian. Kemudian PBB itu juga mempengaruhi kinerja karyawan. Jadi kinerja karyawan yang dengan tingkat PBB tinggi memiliki kinerja yang tinggi. Dan PBB itu ternyata memberikan PBB yang tinggi membuat burnout itu juga ada, sehingga betul-betul di tempat kerja itu sangat penting. Ini adalah video singkat yang membedakan antara kebahagiaan dan PBB. Kadang kita menginterpretasikan bahwa saya itu butuh PBB ini. Dan itu dikonotasikan sama dengan bahagia, saya betul bahagia. Tapi sebenarnya bahagia dengan PBB itu berbeda. Kita simak dari video Mengejar kebahagiaan seperti sudah menjadi tujuan universal manusia. Namun, tahukah Anda bahwa jadi memang untuk kebahagiaan PBB itu berbeda. Kita bahagia itu kita tuh PBB. Jadi ternyata kebahagiaan itu adalah bagian dari PBB atau psychological well-being. Jadi sebenarnya psychological well-being itu untuk apa? Yang pertama adalah resiliensi. Resiliensi ini ketika meningkatkan resiliensi terhadap stres dan krisis. Jadi kalau misalnya kita memiliki PBB tinggi, kerentanan kita terhadap stres dan krisis itu menjadi ada. Yang kedua, relasi interpersonal. Jadi untuk ketika kita memiliki PBB tinggi, relasi interpersonal kita semakin baik. Jadi kita berusaha untuk empati kepada orang lain, kita berusaha berkomunikasi dengan masyarakat, dengan rekan sebaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah motivasi dan makna hidup. Jadi ketika kita memiliki psychological well-being yang baik, kita mendorong motivasi dan makna hidup kita juga menjadi rata. Sehingga kita tidak berjalan, itu tidak berjalan mengalir saja, tapi kita memiliki tujuan. Dan ketika kita memiliki tujuan, kita akan berusaha untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya hasil yang kita dapatkan juga akan menjadi baik. Yang keempat adalah mengurangi depresi dan kecemasan. Ini jelas ya, bahwa ketika kita memiliki PBB yang baik, ini mengurangi resiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Sebenarnya ketika kita membahas mengenai depresi, itu tidak terlihat tapi sangat berbahaya. Dan efeknya itu bisa selama sepanjang hidup dari seseorang ini bisa menjadi tidak bermakna. Sehingga ketika kita melihat bahwa seseorang ini depresi, harus butuhkan penanganan yang profesional khusus. Jadi bukan hanya dia saya depresi, saya tak mau ketemu orang, nah itu harus segera merujuk kepada profesional. Karena sekarang saat ini bahkan puskesmas itu sudah banyak ya psikolog-psikolog yang ada yang berpraktek untuk menangani kasus-kasus seperti salah satunya depresi. Yang terakhir adalah puasan hidup. Jadi PBB ini dapat menunjukkan puasan hidup dan kegiatan aktif masyarakat. Nah, ini sebenarnya informasi tapi mengapa tahun ini masih digunakan sampai sekarang masih relevan. Kalau kita berikan PBB ini tidak elemen dengan variabel-variabel yang baru, sehingga masih relate dengan apa yang ada saat ini. Jadi yang pertama adalah acceptance. Jadi di sini seseorang yang memiliki PBB itu dia mampu menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Sehingga dia tahu potensi yang bisa dia kembangkan itu apa dan kekurangan yang ada di dalam diri dia itu apa. Sehingga dia mampu berkembang bertumbuh sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua adalah positive relation with other. Jadi di sini individu yang memiliki PBB itu mampu menjalin hubungan yang hangat dengan empati dan saling percaya dengan yang lain. Ketika itu sudah tumbuh, maka dia tidak akan memiliki masalah dengan relasi. Yang ketiga adalah otonomi. Otonomi ini terkait dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara mandiri tanpa tekanan sosial.
sehingga dia mampu berdiri sendiri. Saya tadi mampu menyelesaikan target yang harus saya selesaikan di Wawancara misalnya. Apa yang targetnya yaitu individu itu sudah mampu membayangkan dan nantinya apa target-target yang harus dilaksanakan. Yang keempat adalah environment mastery. Jadi di sini individu mampu mengelola kehidupan sehari-hari dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan. Yang terakhir, purpose in life. Purpose in life ini individu mampu memiliki arah dan tujuan yang bermakna dalam kehidupan. Sehingga ketika individu memiliki purpose in life, dia mampu mengubah hari-harinya yang mungkin tidak ada arah itu menjadi bermakna. Yang terakhir adalah personal growth. Personal growth ini keterbukaan terhadap pengalaman baru dan keinginan untuk mendapatkan masukan dari orang lain yang menjadinya langsung. Terkadang mungkin cara orang memberikan masukan kepada kita itu tidak kita sukai, tapi sebenarnya masukan dari orang tersebut itu sangat kita butuhkan. Nah, itu kita individu memiliki PDB tinggi itu tidak langsung genial atau menyangkal bahwa saya tidak butuh masukan kita dan saya tidak mau mendapatkan masukan kita karena cara dia yang memberikan masukan kepada saya untuk dan ini juga termasuk orang yang memiliki PDB tinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi PDB ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini sama dengan faktor yang diantaranya dipengaruhi oleh kepribadian yang positif seperti optimisme, empati, kemudian memiliki regulasi emosi yang baik, memiliki spiritualitas dan hidup yang baik dan self compassion. Selain itu juga bisa dipengaruhi oleh kestabilan emosi, kemudian pikiran positif dan resiliensi. Itu sangat mempengaruhi dari internal untuk mencapai PBB. Yang kedua itu terkait dengan faktor eksternal. Faktor eksternal itu ternyata hubungan sosial dari lingkungan sangat berpengaruh untuk menciptakan atau menggunakan PBB. Kemudian lingkungan kerja yang sehat, kesempatan aktualisasi diri dan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Ternyata faktor eksternal ini juga sama dengan situation faktor. Jadi selain hubungan dengan rekan kerja, ini juga ada rekan kerja, kontrol dan kemandirian juga. Nah, untuk strategi optimalisasi PBB ini sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa dioptimalkan dari rekan-rekan Koratana. Di antaranya itu adalah refleksi dan penerimaan. Jadi bisa dengan latihan journaling. Jadi sebenarnya kita bertanya kepada diri sendiri apa yang terbaik dari diri saya, apa yang terbaik dari saya hari ini, apa yang terbaik dari saya minggu ini, sehingga itu menjadikan introspeksi diri sendiri ketika kita memiliki kekurangan yang perlu kita ubah. Dan dari sini kita juga dari situ pada akhirnya akan menyadari kekuatan dan kelemahan diri karena kita menghakimi. Jadi kita lebih ikhlas bahwa oh ya, nanti saya sudah melakukan kurang baik dan kurang baik dengan saya kurang baik dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya akan seperti itu. Itu tidak perlu disampaikan ke siapapun, tapi dalam hati kita lakukan latihan journaling. Nah, ini kita bisa lakukan. Ini ada salah satu strategi ya. Salah satu strategi dari optimalisasi psychological learning. Jadi kita lakukan cermin refleksi diri. Ini strategi yang paling mudah kita lakukan, ya. Ternyata sepanjang hidup kita pun mengalami suatu pengalaman dari kejadian yang sangat bermakna. Kadang itu membuat kita sedih sekali, kadang kita membuat sangat bahagia sekali, sampai akhirnya uncontrol. Nah itu nanti kita bisa lakukan cermin refleksi diri. Dari rekan-rekan sudah mendapatkan kertas ya, dan mungkin jika membutuhkan spidol lebih dari satu bisa disampaikan. Yang pertama ambil kamera HP, mungkin bisa mengangkat diri Anda selama 2 menit tanpa distraksi ya, dengan selfie ya. Jadi mungkin lebih mengamati bahwa Anda sudah berusia berapa saat ini. Kira-kira pasti akan ada masa di mana Anda merasakan sedih. Anda saat ini juga ada yang memiliki permasalahan, gitu ya. Sehingga bisa kita lakukan evaluasi cukup tidak seperti itu. Kita lanjutkan bahwa yang ketiga kita bisa gambar dari suatu hidup Anda mungkin dari usia 0 sampai sekarang. Tidak perlu, mungkin rekan-rekan ada yang usia 30 jadi dari 30 garis itu
atau bebas, silakan berkreasi. Jadi yang penting ada garis waktu hidup dari usia 0 sampai sekarang. Misalnya, mungkin bisa dituliskan momen bahagia apa yang paling dibanggakan. Mungkin karena tadi ada usia ya, garisnya itu ada usianya, mungkin bisa dipana ke atas atau panah ke bawah bahwa ini menjadi momen terbahagia dari hidup saya. Momen yang paling sedih itu karena saya merasa gagal dan apa yang bisa saya pelajari. Terus kemudian yang terakhir adalah momen perubahan besar, apa kekuatan unik yang mungkin belum saya sadari dari diri saya sendiri. Tidak harus rapi, tidak harus bagus, yang penting itu hasil karya rekan-rekan sekalian, sehingga yaitu yang bermakna selama hidup, baik yang bahagia, sedih maupun mengalami momen perubahan besar. Apakah sudah selesai atau masih yang belum? Sudah ya. Jadi hari ini kita sudah melakukan sertifikat tersendiri. Mungkin ada dari salah satu saja mau share, tapi saya tidak memaksa karena itu momen pribadi. Ada yang mau? Iya, silakan. Silakan. Aku masih dulu dari lingkungan kali ini. Di sini momen sedih yang pertama kayaknya pas orang mereka besar. Terus momen sedih yang kedua itu nenek meninggal. Terus dalam momen sedih yang meninggal itu kayak pikiran sedih itu kayak gimana caranya untuk bangkit lagi untuk bisa menjalani hidup selanjutnya. Dari itu dan dapat kekuatan buat daftar lomba berprestasi, akhirnya menjaga alhamdulillah. Terus dari internasional tadi itu karena ada relasi yang alhamdulillah, jadi memutuskan untuk membuat komunitas kesehatan mental tahun yang peduli kesehatan nasional yang menjadi 174 brand ambassador dari seluruh provinsi Indonesia. Ya, pas kita tinggal ada beberapa kerjaannya berubah. Sebenarnya dari Pak, katanya kira-kira ada nggak sesuatu yang unik yang mungkin udah bisa dari selama ini, tapi kira-kira bisa dioptimalkan untuk ke kehidupan. Kekuatan yang bisa disadari caranya itu sih apa, gimana cara dibukakan dan dulu sampai sekarang sih bukan sekarang juga mungkin coba saya tahu lagi kok bisa perubahan hidup ketika Mbak Dia itu merasa sedih itu menjadikan perubahan yang sangat besar yang memberikan efek sangat besar untuk kedepannya, sehingga momen sedih itu tidak selalu memberikan hal negatif gitu ya. Ternyata itu bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan, kita memberikan apa kira-kira yang bisa saya lakukan saat ini untuk saya bisa bertahan sampai ke depan. Semoga nantinya Mbak Dia juga menemukan sesuatu yang bisa membuat lebih kuat lagi daripada tidak perlu ingat-ingat apa yang membuat sedih, tapi saat ini dan yang ke depan menjadi lebih baik. Oke. Jadi sebenarnya
refleksi dari penerimaan diri ini adalah menjadi kunci penting dalam membangun psychological well-being. Jadi melalui eksperimen sederhana yang mendalam, ini peserta hari ini kita sudah dapat menyadari kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Kemudian kita juga bisa dari cerita refleksi diri kita belajar menerima masa lalu dan membangun masa depan. Ketika kita mampu menerima masa lalu dengan penuh makna, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih enteng ya, tanpa beban. Kemudian berikutnya juga kita di sini mampu menemukan kasih sayang pada diri sendiri. Yang mungkin kita selalu mengabaikannya. Mengapresiasi diri sendiri itu sangat kecil. Kita lebih banyak untuk mengapresiasi lingkungan kita, ya teman, saudara, pasangan, dan lain sebagainya. Padahal kita sendiri juga kita butuh mengapresiasi diri sendiri bahwa kita sudah mampu dan bertahan hingga saat ini sesuatu yang besar. Nah, selain journaling tadi, kita bisa melakukan latihan praktis yang bisa kita lakukan harian atau mingguan untuk menumbuhkan psychological well-being. Yang pertama adalah latihan syukur. Jadi di sini kita perlu yang namanya fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Jadi misalnya apa sih 3 hal yang saya syukuri dalam hidup, mulai dari saya bangun sampai dengan saya mau tidur malam. Jadi misalnya hari ini saya bersyukur karena saya memiliki tubuh yang sehat, saya bisa melakukan aktivitas normal, saya mempunyai teman yang bisa diajak ngobrol saat saya mengalami kecemasan. Itu juga sesuatu hal yang disyukuri. Kemudian ternyata ada yang suka kopi gitu ya. Hari ini saya mampu menikmati kopi hangat sambil saya mengerjakan deadline dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah relaksasi nafas dan mindfulness. Jadi di sini relaksasi nafas ini mampu meredakan stres dan dapat meningkatkan fokus ya. Jadi bisa dilakukan 3-5 menit saja. Mungkin bisa diperpanjang berikutnya. Seperti misalnya tarik nafas dari lewat hidung sama 4 detik saja. Kemudian tahan nafas selama 7 detik. Kemudian buang nafas perlahan selama 8 detik. Jadi ditahan, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Nah itu biasanya bisa merelaksasi stres dan itu bisa diulangi mungkin sekitar 5 kali. Itu juga manfaatnya sangat besar. Jadi untuk meningkatkan well-being, itu bisa menenangkan sistem saraf, kemudian meredakan kecemasan dan membantu tidur rekan-rekan menjadi lebih nyenyak. Yang berikutnya ini adalah latihan afirmasi positif. Latihan afirmasi positif ini lebih kepada memperkuat citra diri dan keyakinan diri. Jadi rekan-rekan bisa memilih 1-3 afirmasi yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan rekan-rekan sekalian. Jadi untuk meningkatkan harga diri, misalnya saya cukup apa adanya saya saat ini. Jadi saya tidak perlu menjadi orang lain. Saya layak dicintai kok, karena saya juga mampu menerima orang lain dengan penuh dan saya juga mampu dihargai. Kalau mereka tidak menghargai saya tidak perlu susah-susah untuk menghargai mereka. Abaikan dan tinggalkan. Sudah cukup seperti itu. Nah itu latihan afirmasi positif itu ternyata juga sangat membantu meningkatkan psychological well-being. Berikutnya adalah quality time. Ternyata kita juga selalu mengkorelasikan bahwa quality time itu membutuhkan biaya besar. Ya, apa namanya? Ayo quality time gitu, nggak punya duit. Padahal sebenarnya quality time itu tidak harus kita tuh berfoya-foya kan ya. Kita cukup ngobrol teman-teman kopi yang hangat, teh hangat, es kopi dengan teman saja itu menurut saya sudah menjadi quality time. Dan setiap orang memiliki quality time yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan sebenarnya. Nah ternyata psychological well-being ini juga mampu menumbuhkan tujuan hidup yang mungkin awalnya tidak memiliki tujuan hidup, sehingga kita bisa memiliki tujuan hidup yang baik, yang sesuai dengan hati nurani kita. Ya. Jadi kita bisa menanyakan apa yang memberi saya makna, tetapi tujuan hidup jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Yang jangka pendek dan jangka panjang yang realistis ini seringkali kita abaikan, karena kita seringkali menetapkan standar yang tinggi yang sepertinya kita tuh sendiri belum tentu bisa mencapai itu. Nah, kira-kira yang kira-kira bisa rekan-rekan capai dalam jangka waktu pendek dan panjang itu apa? Dan dari situ kita bisa membreakdown mana yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Nanti kemudian kita refleksi lagi 1 bulan. Ternyata bulan Juni saya mampu loh, misalnya Bu Rosi ya sedang menunggu kompromotor gitu. Ternyata bulan Juni ini saya mampu menemui kompromotor 1 untuk melakukan revisi gitu ya, dan itu berhasil. Nah, berarti apa yang bisa saya upayakan untuk minggu depan yang kira-kira saya harus mencapai target? Misalnya revisi
depresi dan lain sebagainya, dari trauma satu, trauma kedua, dan sehingga ketika kita mampu menetapkan tujuan ketika kita akan menuju ke Jakarta itu akan lebih mudah. Yang berikutnya adalah kita bisa mengembangkan growth mindset. Jadi ketika kegagalan itu sebagai kita lihat sebagai suatu proses belajar, kita rutin mencari tantangan baru dan meningkatkan keterampilan. Jadi apa yang penyebab dari kegagalan itu sendiri, sehingga kita bisa mengevaluasi untuk ke depan kita menjadi lebih baik dari hari ini. Membangun relasi positif ini ternyata sangat memberikan efek yang besar. Ketika kita memiliki relasi yang toksik, ya, tanpa sadari ada teman yang selalu memberikan kita afirmasi negatif, kita terbawa. Karena yang namanya lingkungan itu selalu nyetrum, apa ya bahasanya? Nular ya. Kalau pagi-pagi kita sudah baca WA, kemudian dia ternyata memberikan ketakutan-ketakutan dari kita, hal-hal kecil kok seperti ini kemarin seperti itu ya, kita berarti harus ini, dan kita seperti merasa itu sudah toksik ya. Karena dia siapa, dia menyarankan, tapi dia itu seperti menyentil kita. Nah itu kita perlu menghindari orang yang seperti itu. Apakah salah? Tidak. Karena kita ini hidup kita mampu memilih lingkungan yang seperti apa. Nantinya kita akan bertumbuh menjadi lingkungan seperti yang lingkungan yang kita pilih. Kalau kita tetap bertahan dengan rekan-rekan seperti itu, kita tidak akan mampu bertumbuh. Ya. Nah sebenarnya untuk mencegah kita memiliki PBB yang rendah, kita tuh bisa selalu mencari bantuan ketika kita mengalami suatu permasalahan. Ketika kita merasa bahwa kita tuh sepertinya nggak bisa menyelesaikan sendiri, ternyata saya harus membutuhkan orang lain gitu ya, teman, saudara, kandung, atau orang tua, atau pasangan dan lain sebagainya. Itu sampaikan saja. Jadi kita tidak perlu merasa sungkan bahwa kita membutuhkan bantuan. Yang berikutnya adalah mendapatkan penanganan yang pas atau cocok gitu ya, karena sekarang sudah banyak profesional baik yang free maupun yang berbayar gitu ya, kan bisa profesional itu jangan merasa tabu ya, kita untuk datang ke psikolog, kita untuk melakukan konseling, walaupun sebenarnya kita bekerja untuk mengkonselingin korban gitu ya, tapi kita sendiri sekali karena kita manusia biasa gitu, karena kita memiliki permasalahan itu tidak timbul dari lingkungan kerja saja, dan kita harus bisa menyeimbangkan itu semua. Yang terakhir adalah take yourself. Jadi kita harus bisa mampu menjaga diri kita berpenampilan yang baik. Itu kira-kira spa mungkin ya, atau mall gitu, hanya mencuci mata gitu ya, kita perlu nah biasanya banyak yang tidak bisa melakukan hal-hal tersebut karena kita tuh merasa bahwa nggak sempat saya sampai udah capek itu langsung gitu ya, dan kadang itu juga kita tuh males, makanya sih refleksi gitu, saya nggak apa-apa kok, saya bisa kok menjalani hidup ini walaupun saya tuh merasa terkadang berat, tapi saya nggak butuh refleksi. Terus kemudian kadang kita juga merasa bahwa trauma masa lalu itu juga menimbulkan benteng yang sangat besar, sehingga kita merasa bahwa saya tidak perlu yang namanya strategi untuk PBB. PBB itu tidak penting. Nah, kadang ada orang yang merasa seperti itu. Tapi ketika dia sudah merasakan yang namanya depresi, kecemasan akut, kemudian sampai dia di refer ke ahlinya, itu dia baru merasakan ternyata saya butuh bahagia untuk meningkatkan PBB saya. Saya tidak perlu memperdulikan orang bernama apa, saya harus menolong diri saya sendiri. Biasanya sudah sampai di tahap itu. Dan lingkungan yang negatif ini yang jadi juga hambatan besar, sehingga ya tadi saya katakan bahwa kalau misalnya memiliki perasaan yang toksik, dia tinggalkan, abaikan, dan kita tidak perlu merasa bersalah meninggalkan dia, ya, karena dia tidak memberikan efek yang positif untuk kita. Kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya kan? Ada video yang bisa mungkin kita simak sebentar dengan psychological well-being. Itu kita bisa menjaga dan meningkatkan itu dengan tetap berfokus pada sesuatu yang positif. Kemudian yang kedua, kita harus juga mencari aktivitas yang menyenangkan. Saya dengan kita berolahraga, dengan bertemu dengan teman sebaya, dengan mengambil kerja, atau dengan yang lain keluarga, keluarga bisa membantu. Kita sudah merasa bahwa saya bukan profesional, itu jangan malu untuk menjadi profesional. Ini juga menurut itu. Dan yang terakhir, psychological well-being bukan sekadar kondisi tidak stres saja, ada kutip, tetapi kondisi positif yang sebenarnya bisa kita kembangkan sendiri.
Nah, PBB ini dapat dioptimalisasi dengan yang tadi refleksi diri, kemudian latihan kesadaran diri, hubungan sehat, dan pengelolaan emosi, serta pemberian aktualisasi pada diri sendiri. Nah, setiap orang ini berhak dan mampu mencapai kesejahteraan psikologis melalui langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadi ketika kita sudah mampu menetapkan langkah-langkah kecil yang nantinya kita berujung pada tujuan besar yang kita raih dalam hidup, sehingga kita perlu memulai itu untuk mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidup. Nah, ini sudah di akhir. Terima kasih untuk paparan dari kami, cukup. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, dari kalian yang ingin bertanya boleh banget angkat tangan, langsung menyampaikan pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Dalam konteks relasi interpersonal, bagaimana strategi coping yang bisa dilakukan agar tidak terjadi emosional yang over, yang justru itu merugikan kesejahteraan psikologis. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga batas emosional saat menghadapi korban agar tidak terlalu larut, dan apakah keterlibatan emosional yang berlebihan itu bisa berdampak pada aspek psikologis kita berbeda. Jadi self-acceptance, autonomi, dan relasi. Terima kasih. Ini Pak Taman ngomong. Taman sini Pak. Terima kasih. Kalau psikologi itu kan ada komunitas yang bersekutu dan sebenarnya kalau kita mau konsekuensi sebenarnya itu bagus. Tapi pada saat proses itu kita harus tahu tanda-tanda tidak itu menjadi betul atau tidak. Fungsinya konselor itu kan membantu dia untuk keluar. Jadi sebenarnya kita menggunakan konsep dari semua tidak. Kalau orangnya itu melakukan pikiran tidak ini, kita mendadak. Tapi kalau yang memang pikiran ini kita indirect. Sehingga dia yang selalu kita berikan alternatif jawaban dan nanti yang membuat keputusan. Tapi harus diganti dengan konsekuensi masing-masing. Kalau ada tanda-tanda sudah mulai tergantung, kita sudah mulai jaga-jaga. Itu seharusnya. Dan kemudian kita empati sama dia. Ini kalau sudah mulai tergantung, itu kita harus membuat sesuatu. Kalau tidak mau diri, ini dia nanti menjadi tidak berubah selama ini kayak terus tarik dulu ya kayak pasti sama Ini 3 pertanyaan lagi. Cepat-cepatan ya. Ayo, diteruskan terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Yang mana dulu? Mbak yang biru dulu. Revisi saya dari PKI sudah. Masih sendiri. Saya mau tanya dulu. Suatu hari saya itu merasa kalau proses saya sudah benar, tetapi ketika di hari yang lain prosesnya lebih cepat ya, begitu. Saya itu merasa prosesnya sudah step by step, artinya tidak ada tangga yang saya lewati. Saya pakai jalan pintas, katakan begitu. Saya tidak pakai jalan pintas, saya memang pakai step by step, yang artinya dalam step by step itu saya nanti dapat ini, di step ini saya nanti dapat ini. Berbeda dengan teman saya yang mungkin langsung lompat jauh dengan dan sebagainya. Tapi suatu hari saya merasa apakah saya ini terlalu tertinggal kan? Tetapi saya tetap merasa aku bangga dengan prosesku, karena mungkin prosesku lebih lambat. Tetapi yang saya siapkan sistemnya ini runtut. Tapi kita melihat katakan teman saya yang sudah ada di sana, nah itu saya merasa proses saya itu jadi lambat. Nah ini akhirnya berefek pada kebetulan saya itu anak perempuan pertama, 4 bersaudara, cewek semua. Jadi yang mendapat cuma bapak saja gitu. Di usia seperempat abad ini, jadi kalau karena saya itu orang pegunungan, jadi orang jauh dari peradaban, kalau saya mengatakan itu teman saya atau tetangga-tetangga saya itu yang habis lulus SMP langsung profit itu. Jadi pendapatan itu jelas ya, mungkin kayak seminggu mereka sudah dapat 400, 500 dan sebagainya. Nah, kalau orang lain melihat keluarga saya, ini kebetulan saya cuma psikologi di ini gitu. Ketika orang melihat tuh ini suksesnya bisa melihat anak-anaknya sudah seperti ini. Tetapi dalam diri saya masih belum bisa di umur saya seperti ini, belum bisa orang tua saya itu merasakan manfaatnya saya dari segi ekonomi.
karena saya masih sekolah nih, terus karena tanggung jawab kerja saya juga masih sekolah semua, akhirnya kan saya tuh terbebani dengan kunjungan ini begitu. Begitulah Bu, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kasih Pak Semalam. Anggota RI. Kalau kita melihat bahwa orang lain itu untuk mencari satu tujuan yang sama, belum tentu kita bisa secepat mereka, karena pada dasarnya kita itu memiliki kemampuan yang dipengaruhi oleh genetik juga ya, sehingga genetik itu bisa karena macam-macam ya, ketika lahir dan lain sebagainya, kemudian stimulasi dari lingkungan. Nah sebenarnya itu bukan satu hal yang berarti. Yang penting kita bisa mencapai sama dengan apa yang mereka capai dengan versi kita. Kita akan lebih bangga dengan diri kita bahwa kita bisa mencapai itu dengan baik, dengan cara yang tepat dan sesuai dengan hati kita. Kita tidak tahu kan, mereka bisa cepat karena apa? Karena bantuan orang lain atau karena hal lain yang akhirnya memudahkan. Kemudian yang kedua, ketika Mbak Erina ini merasa bahwa Mbak Erina anak pertama, korbannya dari keluarga. Jadi anak pertama perempuan gitu ya, usianya sangat seperempat abad, jadi 25 ya, usia 25. Nah ini itu wajar dialami oleh usia 25 tahun, karena pasti akan ada peralihan bahwa ada yang biasa menjadi anak, artinya akan berusaha untuk ada di posisi yang menjadi lebih dewasa, bahwa Anda harus bermanfaat minimal untuk keluarga ya. Sudah punya masalah sedang proses ya. Nah, nanti kalau misalnya Mbak Hermina ini berarti kan sudah melampaui tahap itu. Jadi Mbak Hermina merasa bahwa saya harus bermanfaat untuk keluarga. Saya sudah disekolahkan lebih tinggi, tapi saya tidak bisa menyumbang untuk kebutuhan masyarakat. Tapi itu nantinya akan menjadi cerita Mbak Hermina ketika Mbak Hermina sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya Mbak Hermina dan secara itu bisa memenuhi. Dan ini tidak perlu merasa kecil ya, karena kita tidak perlu membandingkan dengan tuntutan orang lain. Karena kita sendiri saat ini kita harus bahagia dengan diri kita sendiri, dan bahagia kita juga harus ada dan mungkin harus meningkat setiap harinya. Semua orang melalui ujian itu minus itu, dan ujian itu bisa kita lalui jika kita itu ya memang mau keluar dari ujian itu, dan dengan cara yang seperti apa kita yang menentukan sendiri, sehingga tidak perlu melihat orang lain sudah memberikan sebagian dari gajinya untuk keluarga, dan sepertinya keluarga bangga terhadap dia, dan selama itu tidak di keluarga baiknya kita tidak akan menangis. Di keluarga baiknya juga ada baik keadaan apa namanya situasi saat ini, dan nantinya semoga baiknya juga bisa membantu keluarga. Tapi itu bukan yang pertama. Baiknya dalam kondisi yang baik-baik saja, secara fisik dan mental itu saya rasa sudah menjadi kebahagiaan untuk keluarga. Terus ya, sehingga saat ini sudah selesai dulu. Mau berarti mau akhir. Itu bisa fokuskan pada itu saja, tidak perlu mencari. Jika bagaimana cepat lulus, pastinya akan lebih cepat menemukan orang. Tapi kalau bagaimana itu terdistraksi dengan teman saya sambil kerja ini, sambil bisa bantu dan lain sebagainya, itu pasti akan memperlama. Ya, kalau manajemen waktunya. Jadi fokus pada yang ada di depan mata saat ini, sehingga bisa cepat untuk membantu keluarga dengan maksimal. Ini itu saja. Oke, baik, terima kasih Mbak Liza. Pertanyaan selanjutnya apakah saya? Ya, Mbak Endo. Semangat sekali. Terima kasih. Pertanyaan kata saya dari faktor hubungan, saya berbicara dari hubungan. Kebetulan saya ada di sini itu juga karena memang edukasi waktu dan juga penasaran sama acara ini, sangat menarik sekali. Opini di politik. Saya mau bertanya ada dua poin. Yang pertama, bagaimana caranya meningkatkan konsisten diri sendiri. Padahal saya udah berharap dalam hidup, tapi untuk meningkatkan konsisten seperti apa, dan juga bagaimana cara penerimaan diri. Karena saya itu kan sudah menikah, karena usia itu saya sudah berkeluarga, untuk satu saya sudah menikah. Tapi waktu itu saya tuh sebetulnya masih kayak belum pengen nikah gitu. Tapi sama orang tua sudah ditulis udah ada yang selamat, nikah aja gitu. Padahal itu bukan kemauan saya. Waktu itu usia saya tuh masih tidak ada, masih belum kaya. Saya masih belum bisa menikah. Saya sampai sekarang bahwa saya udah menikah. Jadi saya sama suami saya dia, ya wis kita menikah, terus menikah, nggak sih kayak benar-benar berumah tangga. Bagaimana cara? Dan saya tuh merasa kayak ini tuh nggak benar gitu. Gimana caranya bisa ada solusi dari permasalahan tersebut? Karena saya merasa nggak benar sekali gitu.
Tapi saya sih, satu hal yang membuat orang susah itu adalah orang tidak konsisten. Nanti bisa menggunakan jurnal yang saya contohkan tadi. Jadi menentukan diri sendiri, maunya apa. Kalau ya itu kita harus menghukum diri kita sendiri. Jadi misalnya kalau seorang satu hari satu jus, kalau hari ini tidak bisa stop nanti besok harus 2 jus. Nah ini kita harus membiasakan diri sendiri. Paling susah adalah konsisten. Kita sudah punya target tahun depan harus ya tapi sama aja. Hari ini kita mau ikan kalau bisa juga lupa lagi. Nah ini namanya konsistennya. Jadi harus menghukum diri kita sendiri. Bukan menghukum sudah di tidak. Ya. Karena konsep well-being ini sebenarnya konsep yang sebenarnya konsep well-being kesejahteraan itu kan ada. Kalau zaman dulu orang sejahtera itu kan ada pengetahuan. Nah, sekarang sudah muncul lagi yang namanya konsep subjektif well-being, nama psikologi well-being. Subjektif well-being itu kita senang. Pokoknya sebenarnya sombong saja. Tapi kalau yang psikologi well-being katanya ke personal organisasi. Nah, ini maunya apa? Dan aku harus benar-benar konsisten. Tadi jurnalis bisa, menentukan target juga bisa. Bahkan bisa minta support system. Saya mau 45 kilo ya sudah. Tolong minta mendukung saya. Sampai dulu. Ya jangan atau bisa juga minta bantuan dari ahli bagaimana cara yang pertama. Yang kedua meningkat berdasarkan status. Nah, salah satu hal yang perlu dipahami di sini yang mulai setelah kemudian adalah saya terima apa sudah selesai. Saya sudah menikah, oke. Bukan berarti saya sudah menikah tapi tidak seperti menikah. Itu berarti bukan di tahap pertama psikologi sudah bisa selesai. Nah, salah satu cara adalah menerima apa. Bukan bermaksud aku jadi ngomong enggak. Saya sudah menikah. Sekarang coba dilihat kebaikan dari menikah itu apa saja. Nah, kira ekonomi loh supaya nanti banyak tadi. Semua sudah disupport sama keluarga. Terus kalau pergi sudah ada yang menemani kita. List semua kebaikan sama seperti kita. Tadi sudah nulis selama hidup beberapa tahun itu faktor baik apa saja yang bisa diterima. Itu bagian dari kita menerima. Dan kalau sudah bisa menerima langkah selanjutnya, mungkin tadi kita bisa menentukan yang namanya proses menjalani keluarga itu sudah biasa. Tapi itu kan proses yang akhirnya mengatur kita dan dan arahnya ke sana. Karena kalau yang namanya keluarga tumbuh, maka yang akhirnya menjadi berkembang dari yang semula gaji 5 miliar menjadi 10 miliar. Contoh ya. Itu ya Pak ya. Jadi yang pertama kali perlu dipertimbangkan, yang perlu dipahami di sini adalah self-safety. Jadi kalau saya berarti apa saja yang kita perlu waktu ya. Kan berjalan pertama menikah itu kan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apalagi nanti kalau sudah ada yang prosesnya, kalau sudah mulai makan semua, nanti ada yang berdua lah. Itu kalau dia sudah secara ekonomi itu makan semua. Makanya kalau kita berdoa supaya ekonominya makan itu gambarnya dengan. Nah kita perlu, kita belajar proses seperti itu. Semua itu ada halangannya, ada rintangannya. Nah kita buat di situ bisa belajar. Sukses ya Mbak ya. Satu lagi. Oke, ada yang mau tanya? Sudah cepetan ya? 1, 2, 3. Gimana tadi yang nggak tahu sih? Nggak apa-apa, dua-duanya juga langsung aja tadi yang langsung ya. Pertama, saya dia dari pertanyaan saya sudah sederhana sekali. Apakah penggunaan media sosial itu berpengaruh? Sangat berpengaruh positif. Kira-kira berpengaruh apa sih? Ya, terima kasih Bu. Saya Nanda dari salah satu universitas kebakaran Junior. Terima kasih karena saya atau sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk saya positif dan keberlangsungan. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana cara kita meregulasi emosi negatif kita? Karena kan kita manusiawi ya Bu, kadang kita sedih atau kadang kita marah dan lain-lain. Tetapi ketika kita bekerja, ketika kita berkumpul dengan banyak orang gitu, yang harus kita tunjukkan ya profesional, apa yang harus kita tunjukkan sikap yang apa yang sebenarnya kita atau tidak baik kita itu tidak harus kita tunjukkan gitu. Nah bagaimana
cara meregulasi emosi negatif kita dan ada atau tidak berarti seberapa lama sih orang itu dikatakan wajar untuk bersedih atau wajar untuk marah atau yang lain gitu. Terima kasih. Apakah media sosial itu berpengaruh secara pikiran kita ya? Kadang kita nggak sadar. Kita kalau di Instagram atau di TikTok, kalau kita search keyword apa, itu akan muncul terus. Atau kita mengklik apa gitu, dia tentang masakan dia gitu ya. Kita pasti akan melihat itu dalam jangka waktu tertentu sampai kita mengklik topik yang berbeda. Nah, sebenarnya dari pemikiran, dari bentuk hidup, kemudian dari cara kita berbicara, makanya dilihat tayangan-tayangan yang membuat kita itu sebenarnya itu menjadi bertumbuh. Kalau kenapa anak kecil itu, anak usia di bawah 12 tahun, kalau misalnya dia menonton media sosial, dia harus didampingi. Ya karena itu kan, karena dia sendiri belum bisa mengendalikan yang ada di dalam pikiran dia. Secara perkembangan itu masih belum sesuai dengan apa yang dia tonton. Sehingga dia harus didampingi oleh orang yang lebih dewasa, orang tua, kakak, dan sebagainya. Kenapa? Untuk mengontrol pikiran dia sendiri. Dan namanya media sosial canggih. Jadi kalau misalnya kita saja nggak ngapa-ngapain itu nggak mungkin kita tetap dia nggak ngapa-ngapain juga, kita harus cari hati ngapain kayak lihat WA apa lihat Instagram, lihat TikTok dan sebagainya, itu otomatis jadi tanpa kita sadar. Nah khawatirnya ketika itu terjadi pada anak-anak itu kan juga menjadi seperti remote gitu ya, jadi dia otomatis nah itu dia karena dia belum bisa menjaga dirinya sendiri dan pikirannya dia sehingga dia membutuhkan orang yang lebih besar atau orang yang dewasa. Nah itu sama juga dengan yang terjadi ke kita. Jadi apa yang kita tonton itu akan mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Itu secara sadar dan tidak sadar. Sehingga kalau kita melihat sesuatu yang negatif, di media sosial, tayangan kita abaikan, kita tidak klik, kita tidak tonton. Jadi nanti otomatis yang hal-hal yang tidak kita sukai tidak muncul seperti itu. Itu Bu, ya. Lanjut ya Bu. Lumayan. Mbak Inanda itu pernah paling kuat berapa? Kayak lari terus sih kalau lari terus. Nah ya, kalau 10 gitu masih kuat. Tambah lagi 2 kilo. Ya, bisa jadi 2 kilo kalau sama ya. Nah, bisa kancing sama. Ini pasti sama proses. Jadi kita belajar, nggak bisa langsung. Sebenarnya lingkungan apa sih yang bagus untuk kita belajar regulasi emosi adalah lingkungan yang benar-benar baca. Jadi kita bisa mengatur semua. Jadi jangan menggambar ada lingkungan yang stabil aja. Fluktuasinya tidak ada. Sama seperti tadi digambarkan ya, kita ada fluktuasi biasanya seperti itu. Nah, yang pertama kali memunculkan regulasi emosi memang orang tua, lingkungan sekitar. Bagaimana kita itu mengatur emosi. Jadi emosi itu ada 2 konsep ya. Kita mengeluarkan dan kita menarik. Jadi kalau kita menerima benar, itu nanti yang dimakan juga benar. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu ekspresi emosi yang sebenarnya dari mana. Itu yang kita juga anak-anak sekarang tidak perlu belajar seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatur emosi dengan banyak belajar pada lingkungan yang ekstrim. Sehingga kita bisa mengatur naik turunnya, nanti ya nanti tak jantung. Ya sama kalau misalnya tadi olahraga kita sering olahraga tidak jantung itu nanti akan di atas. Jadi begitu kita nanti kena sesuatu yang sangat ekstrim, dia tidak akan terlalu kuat karena. Tapi begitu kita berada di lingkungan yang stabil aja, begitu kena apa langsung turun. Padahal sebenarnya emosi itu berhubungan dengan satu kita berpikir, kita berhubungan dengan kita jalan. Jadi jangan sampai emosi itu nanti mempengaruhi dalam satu dengan stroke dan itu ya. Jadi harus sering-sering berlatih. Jadi berhubungan dengan banyak orang yang mungkin apa-apa ya sudah. Terus atau bisa juga kita dimarahi oleh pimpinan atau tetangga ya sudah. Sering kayak pernah analis gitu. Oh, Kayak soalnya sedang apa gitu, tapi kita harus berhadapan sama orang, misalnya kita nahan ya. Oh nggak boleh gini orang. Ya itu belajar empati ya. Ya tadi saya sudah bilang sama ibu ya, saya kenapa tidak berani masuk sini? Bukan yang akan dibuat sangat tergantung sama pengalaman. Bisa juga kita mengatakan oke ini stop, saya ingin mau di sini. Tadi intinya saya itu proses. Bisa juga karena kalau empati kita menghayati ya seolah oleh bagian itu kalau sudah konselor kayaknya begitu.
memang harus ada empati dan simpati, tapi kita harus belajar juga menarik tentang maksudnya. Jangan-jangan alamatnya yang nangis duluan daripada anaknya yang sesatan gitu. Ya, jadi kita harus belajar melihat situasi. Ya. Atau kalau sudah mau mengarah ke sana, agak sedikit development. Atau sudah mau masuk development, kita yang salah. Karena itu adalah momen kita bisa melihat faktor penyebab yang utama. Itu yang kadang-kadang susah. Ya, banyak belajar ya, sejak belum berani. Terus terang kalau sudah ke arah sana, saya nanya nama. Itu Mbak, sukses ya. Oke, baik. Kita beri apresiasi dulu untuk jadi kita sendiri yang sudah menggunakan materi dan mau mengapresiasikan diri. Semoga harapannya dengan adanya program ini pengurus kota bisa stabil secara emosional dan lebih bisa menjaga kesehatan mental masing-masing di tengah gempuran ini. Oke, sebelum itu mari kita isi poster terlebih dahulu ya, rekan-rekan sekalian. Sudah diisi. Bisa di-scan di depan. Ya, sudah semua. Langsung juga acara selanjutnya, yakni penandatanganan perjanjian kerjasama antara Prodi S2 Fakultas Psikologi UNESA dengan Yayasan Kopatara yang akan dilakukan oleh Ibu Zuro Roshida, MPB, dan Ibu Liza. Dokumentasinya oleh terima kasih disampaikan kepada Ibu Zuro. Dan sesi acara selanjutnya yakni pemberian cindera mata oleh Fakultas Psikologi untuk Yayasan Kopatara yang akan diwakilkan oleh Ibu Direktur Yayasan Kopatara pada Ibu Zuro Roshida, MPD. Yang dari Oke, baik. Acara selanjutnya yakni pemberian hadiah pada para peserta yang aktif pada pagi hari ini. Boleh maju yang sudah bertanya dan maju ke depan. Sedikit ya, semoga bermanfaat dan ini jangan dilihat dari barangnya apa,